Pada sore hari ini luar biasa, ada begitu banyak umat yang hadir, romo-romonya juga selalu semangat dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang diambil pada sore hari ini adalah bacaan Injil pada hari ini, Advent Minggu Pertama. Sebuah firman, kata-kata dari Tuhan, pesan dari Tuhan Yesus sendiri buat saya dan juga buat Anda, buat kita semua. Sebelum kita mengalami kedatangan Tuhan, mampu berdiri di depan anak manusia dalam kemuliaannya. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang membuat kita berpikir ulang tentang kehidupan kita. Tuhan Yesus berpesan, pesannya sangat jelas. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudaraku, minggu ini kita memulai masa Advent yang pertama. Begitu tadi pagi dalam perayaan Ekaristi, lilin Advent dinyalakan. Itulah tanda masa persiapan kita, masa penantian kita pun dimulai. Lilin Advent yang pertama itu punya nama, namanya hope atau harapan. Berarti sambil berjaga-jaga kita berharap, sambil berdoa kita berharap. Saudara-saudara, di sini siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, tunjuk tangan. Yang di rumah juga, siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih, ternyata semua orang, saya, Anda semua pernah merasakannya. Tetapi pertanyaan kedua saya, kapan Anda terakhir kali merasakan kebaikan Tuhan? Kapan terakhir kali Anda mengalami doa-doa Anda sungguh menjadi ya dan amin dalam kehidupan Anda? Mungkin sudah lama, Romo. Selama masa pandemi, kita banyak mengalami kehilangan. Kita banyak mengalami kesedihan, kepedihan. Satu persatu usaha kita mungkin berantakan. Banyak sekolah-sekolah kita juga berantakan. Banyak rencana-rencana yang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Terpaksa harus ditiadakan. Saudara-saudara, kalau Anda bertanya balik kepada saya, kapan seorang Romo kecil ini mengalami kebaikan Tuhan yang bikin saya nangis sejadi-jadinya? Ternyata hari Jumat kemarin. Kok bisa, Romo? Hari Jumat kemarin, sekarang hari Minggu. Saya mengalami kebaikan Tuhan hari Jumat. Jadi ceritanya begini. Kalau Jumat itu hari yang full buat saya, dari pagi sampai malam ngajar dan ngajar. Kebetulan Jumat kemarin itu ujian KPKS, jadi saya nggak banyak mengajar, hanya memberi ujian. Selesai jam 7 malam, frater-frater sudah selesai makan. Wah, perut saya lapar, saya harus cari makan. Lalu waktu itu gerimis, jam 7 malam pasti sudah gelap. Saya ambil mobil, saya jalan cari makan sambil refreshing. Sambil menghilangkan penat di kepala saya. Lalu saya cari makanan yang kira-kira bisa melegakan kelelahan saya. Lalu dapat satu tempat makan di Rawamangun. Bukan karena itu enak saya pilih, bukan karena itu harganya saya pilih. Tapi tempat parkirnya kosong. Karena sudah gelap, susah bagi saya untuk nyetir. Saya masuk ke sebuah tempat makan, mungkin Anda yang tinggal di Jakarta Timur pasti tahu namanya Quiznos di Jalan Rawamangun. Saya parkir mobil, saya turun, saya pesan roti isinya daging. Saya duduk, kebetulan di dalam restoran hanya 2-3 orang di sana. Suasananya mendung-mendung kelabu, dingin-dingin, syahdu. Setelah saya menerima pesanan saya sambil makan, saya gigit. Saya lihat
mereknya Quiznos. Believe it or not, saya langsung teringat 2016 di Filipina. Waktu itu juga hari Sabtu. Hari itu hari yang buruk buat saya. Hari yang membingungkan buat saya. Seolah-olah beban di pundak ini sangat berat. Saya ditegur oleh dosen pembimbing saya karena kerjaan saya dikatakan tidak beres. Belum lagi masalah demi masalah di rumah di Indonesia. Kakak saya sakit. Belum lagi kejenuhan. Belum lagi ujian demi ujian yang harus saya lalui satu persatu. Kepala saya cuma sekecil ini. Penuh. Hati saya sampai sudah kayak mati rasa. Pernah nggak Anda mengalami situasi seperti itu? Bukannya mau menyerah, tapi penuh, pusing. Tapi bukan pusing sakit kepala, kayak penuh gitu loh. Lelah, gak tahu harus berbuat apa. Di Manila waktu itu juga sore-sore, hujan-hujan juga. Saya cari makan, ada Quiznos. Tapi Quiznos di Manila itu kecil, cuma kedai kecil. Cuman tidak ada orang di dalamnya. Saya masuk, saya beli makan malam. Sambil makan saya sambil nangis. Tuhan kok berat amat. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan beri saya kekuatan. Pikiran saya penuh. Tugas-tugas saya sedemikian menumpuk, masalah-masalah pun datang silih berganti. Capek Tuhan, capek. Sambil gigit roti itu satu persatu, sedikit demi sedikit. Saya kayak orang kelelahan. Tapi kan kalau di Filipina itu semuanya, hampir semuanya orang Katolik. Di Quiznos itu ada salib dipasang di belakang kasir, nyempil. Sambil makan saya pandang salib itu. Tuhan, salib ini sekarang sedang terasa berat. Salib perjalanan hidup saya sedang sangat melelahkan. Apa yang harus saya lakukan? Biarlah salib-Mu menjadi kekuatanku saat ini. Tetapi saudara-saudara, kekuatan salib, kekuatan kebangkitan pada waktu itu terjadi buat saya. Dalam doa di Quiznos yang restoran kecil, saya seorang diri sambil nangis, hujan-hujan. Tiba-tiba saya membayangkan sosok seorang Yosef di masa depan datang. Seolah-olah si Yosef yang di masa depan itu ngomong sama saya. Yosef, we did it. Kita sudah berhasil. Jangan nyerah sekarang. Kamu pasti bisa. Saya. Jadi si Yosef masa depan itu memberi kesaksian. Kamu pasti bisa. Jangan nyerah. Andalkan terus Tuhan. Saya pikir itu dialog imajinatif saya. Dengan tokoh ya diri saya sendiri. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya menyemangati diri saya sendiri. Ayo jangan nyerah. Berjuang lagi sama Tuhan. Dalam ketekunan, dalam doa, dan dalam usaha-usahamu. Pasti bisa. We did it. Ternyata hari Jumat kemarin di Quiznos. Ketika saya gigit roti dalam suasana yang kurang lebih sama. Hujan-hujan malam-malam. Di situ saya sadar. Saya duduk dalam diam. Saya ingat peristiwa 2016. Saya datengin itu si Yosef yang sedang berat hidupnya. Saya datengin dalam bayangan saya. Figur Yosef yang saya lihat dulu. Saya ngomong kata-kata yang sama. Yosef, we did it. Kita berhasil. Kamu bisa, kamu berhasil. Jangan nyerah sekarang. Andalkan Tuhan. Berjuang lagi. Saya buktinya. Jadi di situ saya merasa kayak saya masuk mesin waktu, tapi mesin waktunya Tuhan, bukan mesin waktunya Doraemon.
betul-betul saya berbicara sama diri saya sendiri. Saya menyemangati diri saya sendiri. Jadi ini mungkin salah satu trik. Kalau Anda saat ini sedang berat, mau menyerah, mau merasa kalah, mau meninggalkan Tuhan, mau menyerah dari harapan-harapan, menggantungkan harapan kita sama Tuhan, udah kita mau nyerah. Duduk tenang, bayangkan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi seseorang diri kita di masa depan ngomong sama kita, kamu bisa, we did it, kita berhasil, kita akan melalui ini semua. Jangan menyerah, 1 langkah lagi. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Kenali Tuhan dalam doamu. Jadikan doa-doa sebagai kekuatan. Jadikan doa-doa bukan sekedar formalitas, tapi sungguh-sungguh doa yang punya kuasa. Doa yang punya kuasa adalah doa yang lahir dari relasi yang saling mengenal. Apa yang kita kenal? Cara-cara Allah bekerja dalam diri kita. Saya Romo Yosef telah membuktikannya Jumat kemarin. Anda bisa melakukannya. Saat ini kalau hidup Anda lagi senang, hidup Anda lagi bahagia, masalah-masalah Anda sudah selesai. Mungkin Anda bisa hening sejenak. Mundur ke belakang, ingat saat Anda lagi menangis, saat Anda lagi memohon, saat Anda hampir menyerah. Katakan kepada diri Anda, jangan nyerah, kita bisa bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga trik sederhana ini banyak membantu kita mengisi masa Advent kita, masa kita berharap sama Tuhan. Percayalah, kalau kita berharap sama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Banyak orang sudah mengalaminya, tinggal waktunya saja kapan. Mari bernyanyi bersama saya sebuah lagu yang mencerminkan